Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu tawi pira-pira sunai tayamum. Wa sunanuhu tawi pira-pira sunai tayamum ayat tayamum iku tegese tayamum iku salah satu asya telu pira-pira suci-suci. Iku salah satu asya telu pira-pira suci-suci. Wa fi batin usahil matni. Lan iku dalam sebagiane naskah kitab matan. Wa fi ba'di nusakil matni lan iku dalam sebagiane pira-pira naskah kitab matan salatu khisalin utawi dawuh salatu khisalin. At-tasmiyatu rupane maca bismillah. At-tasmiyatu rupane maca bismillah. Wa taqdimul yumna lan dinginake anggota tengen. Wa taqdimul yumna lan dinginake anggota tengen minal yadaini saking tangan loro. Minal yadaini saking tangan loro alal yusra ngakhirake ing atase tangan kiwa min huma saking yaden. Wa taqdimu a'lal wajhi lan dinginake luweh dhuwure wajah. Wa taqdimu a'lal wajhi lan dinginake luweh dhuwure wajah ala asfalihi ing atase ngisore wajah. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Wal muwalatu lan nuli-nuli wasabaqa lan wis dingin apa maknaha maknane muwalah fil wudhu'i dalam wudu. Wa baqiya lan isih tetep lit tayamumi kedune tayamum apa sunanun pira-pira sunnah ukhra kang weneh madhkuratun kang den tuturake fil mutawwalati dalam kitab kang den dawaake pembahasane. Minha iku setengah sangking sunan naz'ul mutayammimi utawi oleh nyopote wong kang tayamum. Naz'ul mutayammimi utawi oleh nyopote wong kang tayamum khatamahu ing ali-aline mutayammim fitur bating dalam pukulan al-ula kang kawitan. Amma tsaniyatu napun utawi pukulan kang kaping pindho. Amma tsaniyatu napun utawi pukulan kang kaping pindho iku fayajibu mongko wajib apa naz'ul khatami nyopot ali-ali atau cincin fiha ing dalem tsaniyah. Walladzi utawi perkara yuktiru kang batalake apa alladzi atayammum ing tayamum. Walladzi utawi perkara yuktiru kang batalake apa alladzi atayammum ing tayamum iku salah satu asya telu pira-pira suci-suci. Ahadua utawi salah sucine salasa iku kullu ma saben-saben perkara abtola kang batalake apa mal wudu ing wudu. Wasabaqa lan wis dingin apa bayanuhu pertelane ma fi asbabil hadas ing dalam pira-pira sebab hadas. Pamata kana mongko ing dalam kapan-kapan ana sapa wong iku mutayammiman wong kang tayamum summa ahdatsa nuli hadas sapa mutayammim. Summa ahdatsa nuli hadas sapa mutayammim batala mongko batal apa tayammumuhu tayamume mutayammim to tayamme wong. Wasani utai kaping pindho iku ru'yatul ma'i weruh banyu. Iku ru'yatul ma'i weruh banyu wa fi ba'din nusah lan iki dalam sebagiane kitab naskah kitab wujudul ma'i utawi dawuh wujudul ma'i wujude banyu. Fi ghairi waqti shalat ing dalam saliyane wektune salat. Faman mongko ta sapane wong iku tayammum tayamum sapa man. Iku tayammum tayamum sapa man li faqdil ma'i krana kasepen banyu.
Tumara anu liweruh sapa man alma ing banyu au tawahhamahu utawa nyipta sapa man ing mak au tawahhamahu utawa nyipta sapa man ing mak qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjinge man fis sholati ing dalem salat ya batala mongko batal apa tayammumuhu tayammumiman batala mongko batal apa tayammumuman fa in ra'ahu mongko lamun weruh sapa man ing mak fa in ra'ahu mongko lamun weruh sapa man ing mak ba'da dukhuli ing dalem sause manjinge man fiha ing dalem salat wa kana telan ana apa salatu salat iku mimma setengah saking salat layas kutu kang ora gugur apa fardune salat bitayamumi kelawan tayamum kasolati mukimin kaya salate wong kang mukim ya batalat mongko batal apa salat fil hali ing dalam saknalika batalat mongko batal apa salat fil hali ing dalam saknalika au mimma utawa saking salat yaskutu kang gugur apa fardune salat bitayamumi kelawan tayamum kasolati musafirin kaya solate musafir ya fala tabtulu mongko ora batal apa salat fardhon iku fardu kanat ana apa salatu salat au naflan utawa sunah wa ing kana lan lamun ana apa tayamum syahsi tayamume wong suci iku limaradin krana lara wa nahwihi lan sepadane marad tumaro anu ningali sapa syahs alma ing banyu fala athara mongko ora ana labet iku maujud li ru'yatihi keduwe oleh ningali syahs bal tayamumu bali utawi tayamume syahs iku bagian kang tetep bihalihi kelawan tingkai tayamum wasalisu utai kang kaping 3 iku ariddatu murtad wa hiya utai riddah iku qat'ul islami megot islam wa idam tana'alan ing dalem nalikane kacegah syar'an ing dalem syarak apa isti'malul ma'i gunakake banyu fi udwin ing dalem anggota fa ilam yakun mongko lamun ora ana iku alaihi ing atase udwin apa satirun aling-aling ya wajaba mongko wajib alaihi ing atase wong apa tayamum wa huslus sahihi lan basuh anggota kang waras wala tartiba lan ora ana tertib ora ana urut iku maujud bainahuma ing dalam antarane tayamum lan waslu lil junubi kedue wong junub amal muhtisu anapun utai wong kang hadas iku fa inna ma yatayammamu wong kang pamestine tayamum sawa muhtis waqta dukhuli waslil udwi ing dalam wektune manjing basuh anggota ing dalam wektune basuh manjinge basuh anggota al-alili kang loro fa ing kana mongko lamun ana iku alal udwi ing atase anggota apa satirun aling-aling ya fa hukmuhu mongko ta hukume udwu iku madhkurun den tutur fi qaulil musannif ing dalam dai musannaf rupane wasahibul jabairi Bismillahirrahmanirrahim.
Wal mashu alal khuffaini jaizun. Ini pembahasan tentang mengusap dua sepatu. Wal mashu alal khuffaini jaizun, mengusap atas dua muzah, dua sepatu itu hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Ada perpindahan dari membasuh menjadi mengusap. Membasuh menjadi mengusap ini adalah rukhsah, namanya rukhsah. Jadi rukhsah mashu ala khuffain atau mengusap dua sepatu itu tidak hanya diberikan kepada orang musafir saja, tetapi juga orang yang mukim juga mendapatkan rukhsah, dapat kemurahan. Jadi berpindah dari membasuh menjadi mengusap. Fil wudu'i, dan ini hanya khusus dalam wudu. Sebagai gantinya apa? Badalan an ghuslir rijlain, sebagai ganti dari membasuh kedua kaki. Wa ilam takun hajatun ilaihi, walaupun tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk itu, maksudnya tidak ada apa-apa, tidak ada darurat, tidak ada apa, boleh. La fi ghusli fardin au naflin, tidak boleh dalam mandi fardu atau mandi sunnah. Jadi hanya khusus dalam wudu. Wala fi izalati najasatin, dan juga tidak dalam menghilangkan najis, walaupun ma'fuan, walau ma'fuan anha, walaupun itu najisnya najis ma'fu. Jadi tetap tidak boleh, artinya ya harus dilepas, harus dibasuh. Jadi mandi entah itu fardu atau sunnah atau izalatun najasah, ya tetap harus dibasuh, tidak cukup dengan diusap muzahnya, harus dibasuh, dilepas. Falau ajnaba aw damiyat rijluhu fa arada al-masha badalan an ghuslir rijli lam yajuz, bala buddha minal ghusli. Seandainya seorang itu junub, seandainya orang itu junub atau kakinya itu berdarah, lalu dia ingin mengusap apa muzahnya itu sebagai gantian dari membasuh kaki yang berdarah atau kaki yang junub itu, yang masuk junub itu, maka lam yajuz, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Lam yujzi, bukan lamnya aja, lam yujzi, maka tidak cukup, enggak cukup. Lam yujzi, maka tidak cukup, enggak cukup. Maksudnya itu ya harus dilepas, bala buddha minal ghusli, bahkan dia harus membasuh. Alasannya apa? Li'annal ghusla wa izalatan najasati la yatakarrarun misla tikraril wudu. Karena membasuh dan menghilangkan najis itu tidak berulang-ulang seperti halnya wudu. Kalau wudu kan berulang-ulang. Nah, adus yang seperti kemarin itu, mandi itu kan juga tidak berulang-ulang. Mandi itu tidak berulang-ulang. Paling kalau mandi junub ya paling ya umpama itu dibuat sering kan sehari kan sekali. Kali masuk ya ben waktu junub terus kan ya ndak mungkin loh. Masuk ben waktu junub ya mau sholat maghrib junub, sholat maghrib isya junub lagi, sholat subuh junub lagi, sholat asar zuhur junub lagi. Nah ini nyapo ya. Kan tidak mungkin. Dan makanya li anal ghusla wa izalatan najasah la yatakarrarun misal tikraril wudu, karena mandi dan menghilangkan najis itu tidak berulang-ulang seperti halnya wudu. Jadi kalau wudu itu berulang-ulang, mau maghrib ya batal wudu lagi, isya batal wudu lagi, mau subuh salat subuh wis batal wudu lagi. Nah ya, wudu itu kan berulang-ulang. Fala yasyukku fihi ma'an nas, maka
kalau dalam masalah mandi dan menghilangkan najis itu tidak ada keberatan, tidak berat lah, artinya itu nggak seperti halnya wudhu. Lah wudhu bolak-balik basuh, nek di cepat itu kan terjadi masyakot itu. Misalnya situasinya, misalnya sepatunya wis kadung dipakai, sudah ditali, sudah rapi, sudah, terus mau melakukan ini wudhu lagi batal, wudhu lagi, cepot lagi, basuh lagi, terus jarak sebentar lagi batal lagi, cepot lagi. Lah itu kan berulang, itu jadi masyakot. Makanya diperbolehkan atau diberi rukhsah untuk mashu, hanya diusap saja muzahnya atau sepatunya itu. Wa asyara qauluhu jaizun anna ghusla rijlaini afdalu minal masih. Dawuhnya Ki Musonef, yaitu kata jaizun itu memberi pengertian bahwasanya membasuh kedua kaki itu lebih utama daripada mengusap. Jadi basuh itu lebih utama, tetap utama basuh. Wal mu'tamad annahu in khafa fauta arafata au fauta inqada asirin au daqal waktu walau istahula bil ghusli kharaja al waktu au khasya yarfa'al imam ra'sahu minar ruku asani fil jum'at au ta'ayyana alaihi as-salatu ala mayitin khifa infijaruhu law ghasala ya wajaba al-masru fil jami'. Ya. Jadi ada kalanya juga wajib. Yang muktamad, pendapat yang bisa dipegang bahwasanya seandainya seorang itu khawatir khawatir kehilangan waktu wukuf di Arafah. Kan waktunya kan terbatas, artinya kan tidak tiap hari kan terbatas ya, tanggal 9 itu, dan itu ada mulainya dan ada akhirnya. Atau fauta inqadi asir, atau khawatir kehilangan waktu, kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan orang yang ditawan, menyelamatkan tawanan misalnya, gara-gara dia wudhunya dadak nyepot sepatu dan seterusnya itu loh maksudnya. Akhirnya ditinggal nyepot sepatu, waduh, nah ini sudah ketahuan, nanti ada temannya itu ketahuan, jadi tahanan nanti. Maksudnya ini situasinya situasi peperangan atau situasi di perampokan itu, misalnya ketahan misalnya, gara-gara dia terlambat menyelamatkan, akhirnya jadi tahanan. Nah, kok terlambatnya kenapa? Karena dia sibuk melepas sepatunya mau wudhu itu. Nah, atau waktunya itu sangat sempit, audho kalau waktu, misalnya waktu sholat, waktunya sudah mepet. Kalau dia wudhu dengan cara nyepot sepatu, nanti waktunya habis. Walau istaghala bil ghusli kharajal waktu. Seandainya dia itu sibuk basuh kakinya, maka waktunya keluar. Au khasya ayyarfa'al imam ra'sahu minar ruku' asani, atau fil Jumat, atau dia khawatir, orang itu khawatir si imam mengangkat kepalanya dari ruku', berarti kan sudah tidak. Yang kedua, ruku' yang kedua, berarti kan sudah rakaat yang kedua di sholat Jumat. Karena apa? Kalau dia sudah tidak menemukan satu rakaat saja dalam sholat Jumat itu, berarti kan dia harus menyempurnakan sholat zuhur kan, sholat zuhur. Tapi kalau dia masih mendapati imam dalam keadaan rukuk, misalnya rakaat yang kedua masih mendapati imam rukuk, maka dia tetap masih mendapatkan sholat Jumat itu, tinggal nambah satu rakaat kan gitu. Lah ini dinggo nyepot sepatu misalnya, basuh kaki, basuh kaki imam ternyata sudah berdiri dari ruko. Nah, ini terus piye nek ngene iki? Nek umpama dia cukup mengusap sepatunya, dia masih dapat. Tapi kalau dia copot sepatunya terus dia basuh kakinya, dia kehilangan itu. Maka au ta'ayyana 'alaihi sholat ala mayitin khifa infijaruhu,
atau dia itu wajib jadi tertentu, artinya hanya dia yang apa, yang mensolati mayit, yang mana khifa infijaruhu lau ghasala, dan dikhawatirkan darahnya mayit itu mengalir seandainya dia itu membasuh kakinya. Ditunggu basuh kaki, darahnya itu ngalir, soalnya apa, dia itu kena luka misalnya. Engko lek ndang randang disolati keburu kafannya itu apa, terkena darah loh, darahnya itu loh, keburu terkena darah. Nah dia itu nak umpomo, padahal dia sendiri, hanya dia yang ada, hanya dia. Engko lek ndek niku wudu pakai dengan cara apa, cik ngusap nyepot sepatu. Ini orang yang pakai sepatu deh. Jelas ini kan orang yang pakai muzah tadi, kasusnya itu orang yang pakai muzah. Kalau dia copot sepatunya, terus dia itu nanti apa, basuh kakinya, wudunya dengan cara basuh kaki, maka kain kafan yang dipakaikan ke mayat itu keburu terkena darahnya siapa? Ya mayat itu sendiri, loh. Makanya kan cepet-cepetan cepat-cepatan supaya nanti disolati, supaya apa, kain kafannya itu nggak kena darah, sebelum kena darah sudah disolati gitu loh maksudnya. Jadi kan pas disolati itu kan dalam keadaan masih suci kafannya, nggak kena darah. Maka wajib al-mashu fil jami', maka dalam kasus semuanya itu wajib dia mengusap muzahnya. Jadi tidak diperbolehkan nyopot sepatunya dan cepet-cepetan, soalnya khawatir tadi ya. Makanya kan ada apa, keadaan-keadaan di mana seorang itu umpama nyepot sepatu nanti malah jadi begini, jadi bahaya, artinya membahayakan orang lain tuh. Maksudnya kamu misalnya sudah pakai sepatu, dalam keadaan suci pakai sepatu, muzah sesuai dengan syarat-syaratnya, nanti bisa lihat orang, misalnya lihat orang mau tenggelam, kamu mau wudu, terus kamu wudunya apa, basuh kaki, mbok basuh berarti kan mbok lepas sepatumu. Nek mbok lepas, wonge panggan ndelep mati. Nek kowe gak ngelepas itu, kowe butuh langsung apa diusap, kamu masih ada kesempatan menyelamatkan. Jadi hukumnya piye? Mengusap itu hukumnya jadi wajib ngono. Jadi kan lihat situasi kan berarti. Jadi kok berarti iya, lihat situasinya, keadaannya gimana. Orang kok terus prosedur yo lihat dulu. Yang dipentingkan tuh yang mana? Yang penting dipentingkan. Nyawa itu lebih penting. Kalau wudu kan iso diganti, nyawa kena diganti kan tidak bisa. Wa inna ma yajuzu masul khuffaini la ahadihima faqat. Jadi kebolehan mengusap dua muzah itu bukan hanya satu saja, misalnya diselang-seling, satunya diusap, satunya dibasuh, kaki kanannya sepatuan, terus kaki kirinya dicepot. Nah itu tidak boleh, tidak bisa. Ya, dicopot semua, kalau dipakai semua. Mauslil rijli al-ukhra in kana sahihatan aw ma tayammum anha in kanat alilatan illa ayyakuna faqidal ukhra, kecuali kalau memang kaki yang satunya itu tidak ada, terpotong misalnya, atau busuk misalnya busuk terkena, misalnya dia itu kena diabetes, terus luka, terus akhirnya diamputasi kakinya satu, berarti kan yang sepatuan tinggal satu. Maka kalau seperti ya boleh. Tetapi kalau hanya satu saja, padahal kakinya utuh, kedua-duanya utuh, yang satu dibasuh, yang satu diusap, nah ini yang tidak boleh, tidak bisa. Atau satunya ditayamumi misalnya, satunya diusap,
tidak bisa. Satunya diganti tayamum, satunya diusap, ya tidak bisa. Orang apa-apa kok gak sakit kok. Nah, kebolehan itu ya juzu bolehnya itu bisa lasati syarat itu dengan 3 syarat. Yang pertama ahadua ayabta dia syahsu alladhi yuridul masha alaihima lubasahuma ba'da kamal toharoh minal hadasain. Jadi yang pertama, seorang itu memulai siapa orang yang menghendaki atau menginginkan mengusap atas kedua muzah itu, memulai memakai kedua muzah tersebut, kedua sepatu tersebut setelah sempurnanya suci. Jadi dia memakai sepatunya itu setelah dia sempurna sucinya. Suci dari apa? Minal hadasan, dari 2 hadas sekaligus. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, baru dia memakai muzah itu. Walaupun cara bersucinya walau bitayamum, murni tayamum misalnya, kan mandi nggak ada air, akhirnya apa? Tayamum kan, mandi. Hadas besar itu kan harus mandi, nggak ada air gimana? Ya terus tayamum. Terus wudhu nggak ada air juga tayamum. Nah ini kan suci dari 2 hadasnya dengan tayamum semuanya, bagaimana? Ya tidak apa-apa, yang penting dia sudah dikatakan suci, sempurna. Misalnya apa? Karena sakit misalnya, kalau pakai air dia nanti khawatir tambah sakit, akhirnya apa? Tayamum, sucinya dengan tayamum. Falau ghasala rijlan wa albasaha khuffaha thumma fa'ala bil ukhra lam yakfi. Seandainya seorang itu membasuh kakinya satu, terus dia memakaikan kakinya itu dipakaikan apa? Dipakaikan muzahnya ke kaki yang satu itu. Kemudian setelah itu dia melakukan kaki yang lain dengan cara yang sama, dibasuh baru itu terus dipakai. Satunya dibasuh habis itu terus dipakai. Maka itu enggak cukup, enggak boleh, maksudnya enggak mencukupi. Musabnya itu nanti enggak boleh. Ya caranya ya harus dicopot dulu. Jadi kenapa kok begitu? Karena dia belum sempurna sucinya. Satunya dibasuh kan wudhu, kanan dibasuh, habis itu dibasuh terus dipakai sepatunya, baru itu membasuh kaki kiri, baru dibasuh. Lah pemakaian kaki kanan ini kan belum sempurna. Kenapa? Kaki kiri belum dibasuh, masalahnya belum sempurna, makanya nggak cukup itu. Untuk apa? Nanti setelah itu dia nanti yang ngusap muzah, nggak bisa, ya harus dia lepas. Terus yang kedua, intinya walau ibtada'a lubasahuma ba'da kamalit toharoh thumma ahdasa qabla wusulir rijli qadamal khuffi lam yujzi al-mashu. Seandainya dia itu memulai memakai kedua muzah tersebut setelah sempurna sucinya, setelah dibasuh sempurna semuanya, lalu dia hadas sebelum sampainya kaki ke bagian telapaknya telapaknya sepatu itu loh, yang di dalamnya sepatu, maka itu ya nanti tidak cukup musabnya itu. Kenapa? Karena dia itu belum memakai, sudah batal wudunya, ngono lho. Jadi wis wudu to, wudu sempurna, lagi arep nganggo sepatunya kayak dinggo, lagi sampai ke sini wis batal. Baru sini belum sampai plek
belum plek semuanya, dia sudah batal, maka ya tidak cukup musab, nantinya itu tidak cukup ya, harus dia lepas, harus basuh. Terus yang kedua, wasanihima, syarat yang kedua, ayyakuna al-khuffani satiraini li mahalli ghuslil fardi. Kedua muzah itu haruslah menutupi tempat basuhannya fardu. Pada wudhu itu harus menutupi itu semua. Yaitu apa? Minal qadamaini bi ka'baihima, yaitu kedua telapak kaki beserta kedua mata kakinya. Jadi harus menutupi sampai ke sini, sampai ke mata kaki ini ketutup. Itu syaratnya. Lah nek sepatu sing yo gak iso kuwi, gak kena, ndak muni syarat sepatu yang bawah mata kaki itu. Sepatu bisa nggak jadi kopen? Ya iso, sing penting nutupi mata kaki, sing penting. Penting nutupi mata kaki. Falau kana dunal ka'baini kal midas lam yakfi al-mashu alaihima. Kalau khufnya, kedua sepatunya itu kurang atau di bawah dari kedua mata kaki, seperti midas, ini termasuk jenis-jenis sepatu midas, maka tidak cukup mengusap pada kedua sepatu tersebut. Jadi ada sepatu yang kurang dari atau yang di bawah mata kaki tingginya. Nah, sekarang yang dimaksud satir di sini, as-satir tadi kan, as-satir tadi kan ada kata as-satir satiraini, kan tadi kan satiraini li mahalli ghuslil fardi. Yang dimaksud apa? Wal muradu bisatir guna al-ha'il. Yang dimaksud dengan satir di sini, penghalang di sini, yang menghalangi tempat basuhannya fardu. Di sini maksudnya di dalam muzah ini maksudnya al-ha'il, yaitu penghalang. Wa ma yamna'u nufudha ma issobi binafsi yang kurbin lau subba alaihi. Itu apa? Sesuatu yang mencegah nerusnya air yang dituangkan. Nah, air itu nerus dengan sendirinya dalam waktu dekat. Artinya ketika dituangkan ke situ, airnya nggak langsung ke dalam. Itu yang dimaksud dengan satir. Lah misalnya kalau ngerembes misalnya sampai ke dalam bagaimana? Ya tidak apa-apa, itu tetap dikatakan satir. Satir. Jadi sepatu, ya sebenarnya sepatu itu loh, sepatu. Jadi ora kok kudu opo sikile gak teles belas, nggak bisa begitu. Maksudnya itu, maksudnya saat itu umpama itu air dituangkan ke sepatunya itu, dituangkan ke situ. Jadi air nggak langsung ke bawah, langsung rembes, langsung ndak, pelan-pelan gitu loh maksudnya itu, pelan-pelan. Pelan-pelan agak lama, baru tembus ke dalam. Semua dicipran jret ngono tok malah gak tembus semua. Hanya disirati jret ngono malah gak tembus. Itu yang dimaksud dengan satir ini. Jelasnya standarnya kupen. Standarnya kupen, maksudnya menjelaskan itu berarti. Iya, ini kan menjelaskan sepatu itu maksudnya yang kayak apa, yang menghalangi sampai apa tadi mata kaki tadi, maksudnya itu kayak apa gitu lah. Jadi maksudnya itu menghalangi, itu maksudnya menghalangi masuknya air langsung ke dalam kaki gitu loh, langsung kena kaki. Jadi bahan-bahan apa ya, bisa saja kain, bisa kulit juga bisa. Bahannya sepatu itu loh, kan nggak harus
kulit ya enggak harus, misalnya kain juga. Yang penting sepatu itu bisa kalau dituangin air itu ndak langsung tembus airnya ke kaki, ke telapak kaki atau ke kaki ini, nggak langsung tembus itu. Ini nek langsung tembus ya berarti ya ndak memenuhi syarat. Nah, kalau tembus gimana ya? Tembus nggak apa-apa, yang penting nggak langsung, nggak langsung. Nah kalau tembusnya lewat jahitan-jahitan, bekas jahitannya ya ndak masalah, ndak apa-apa. Ya, iku wala yadurru nufudul ma'i min mahalil kharzi. Ndak masalah, ndak bahaya tembusnya air dari tempat jahitan. Jadi tidak apa-apa. Jadi yang dimaksud khuf itu seperti itu, yang dimaksud hailnya dimaksud hail, wal muradu bisa itu al hail, maksudnya itu la mani'ur ru'ya, bukan yang menghalangi pandangan. Jadi tidak, jadi yang dimaksud hail itu bukan satir, itu bukan kok satir kayak maksudnya pemahaman satir supaya nggak kelihatan, nggak begitu. Nggak, itu yang dimaksud bukan itu. Meskipun kelihatan, yang penting air nggak bisa masuk ya berarti itu satir. Ini dalam konteksnya dalam khufain. Nanti konteksnya untuk satirnya aurat ya beda lagi kan, beda lagi. Kalau aurat yang penting tidak terlihat kan, itu kan satir dalam masalah aurat. Yang dimaksud, jadi kita harus ngerti konteksnya ini apa, yang dibahas ini tentang apa. Bahasanya sama, satir, bahasanya satir, cuma arah pembicaraannya nanti atau definisinya itu berbeda sesuai dengan pembahasannya. Makanya lama ni'ur ru'yah, bukan atau tidak yang menghalangi pandang, bukan itu yang dimaksud satir ini, bukan itu, atau hail bukan itu. Maka fayakfi asyafaf, maka cukup, artinya bolehlah khuf atau sepatu yang bening seperti sepatu kaca misalnya, itu bisa diusap, bisa, atau terbuat dari kaca atau dari beling atau plastik misalnya, tidak masalah. Yang penting bisa dibuat untuk jalan, bisa, berarti ya itu ya mencukupi. Jadi tekanan di sini maksudnya itu satir atau yang satir apa ka'ben yang menutupi ka'ben, maksudnya itu satir dari air gitu loh, satir penghalang dari air, bukan dari pandangan, bukan dari air. Terus lagi yang dimaksud lagi wal muradu bisa tidak aidon ayakun asatru min jawanibil khuffain. Jadi penghalangnya itu atau yang bisa menghalangi apa air tadi itu yang dimaksud juga menutup dari arah kanan kirinya, kanan kiri. Jadi jihad as-sittah jawanibil khuffain itu sekitaran khuffain itu jihad as-sittah arah 6. Mana itu arah 6? Bawah, terus kanan, kiri, depan, belakang, atas lah. Arah 6 itu kecuali atas. Jadi mana tadi? Bawah, kanan, kiri, depan, belakang, atas. Nah, kecuali atas. La min a'lahuma, tidak dari arah atasnya.
Yang arah atas mana ya? Arah tempat masukkan kaki. Itu enggak itu. Yang penting nutupi dari arah mana, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau atas enggak. Jadi satirnya itu maksudnya satir. Nutupi dari sini, ya nutup dari sini, ya nutup dari sini, ya nutup dari sini, ya nutup dari bawah. Nah kalau atas lah, nah nutup atas lah terus piye sikile dipedhot, itu gel. Nah, jadi nutupi itu. Nutup dari apa tadi? Air ya. Jadi anunya air, bukan pandangan. Yang ketiga, wasalis wa ayakuna ayal khufani ma'an mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Yang ketiga, dua muza atau dua sepatu itu dari sesuatu atau dari bahan-bahan perkara yang mungkin untuk melakukan jalan. Artinya dibuat untuk jalan, yang bisa dibuat untuk jalan. Nah, kalau nggak bisa dibuat untuk jalan gimana? Ya berarti tidak memenuhi syarat. Artinya berjalan dan itu kuat, Jadi misalnya bahan kayak kain itu kan juga kuat. Bahan dari kulit kan ya kuat. Nah, kalau bahan dari kertas misalnya, kardus bikin sepatu dari apa? Kertas kardus bekas misalnya. Itu coba dibuat lari berapa meter, ya jebol kabeh loh, sudah itu kan tidak layak, artinya tidak sesuai, itu tidak masuk ke syarat ini. Jadi ayat mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Litaradudi musafirin fi hawaiji min hatin wa tirhalin. Itu karena seringnya si musafir, jadi mider-mider ngalor ngidul. Nah, itu maksudnya tarodud, itu mider-mider ngalor ngidul, maksudnya sering wirawirinya musafir dalam memenuhi hajat atau kebutuhannya. Itu apa? Ya, turun, naik, berhenti, jalan. Nah, itu kan harus kuat gitu, maksudnya harus bisa dibuat untuk itu. Udah beda kalau yang plastik tadi, kertas misalnya, kertas tipis baru dipakai seset ditali misalnya, baru buat jalan satu langkah sudah jebol, itu nggak memenuhi syarat. Terus wa yukhadhu min kalamil musannaf qauluhuma qawiyaini bihaitsu yamna'ani nufudal ma. Diambil dari kalamnya musannaf. Ya, jadi kalam apa? Ma yumkinu tatabul masyi alaihima, bisa dibuat untuk jalan. Ya. Keberadaan si kedua muza itu harus kuat. Sekiranya apa gambaran dari kekuatannya itu, kuatnya itu, haitsu yamna'ani nufudal ma, sekira kedua muza atau kedua sepatu bisa menghalangi nerusnya air. Itu air apa? Air ma'is sopi waktas sopi larijli min wari mahalil khorzi lama ilmashi. Maksudnya itu ketika dituangi air, ini diumpamakan, dituangi air, sepatu itu bisa menahan air tersebut langsung ke kaki. Itu maksudnya kuatnya itu. Ya coba kalau kertas tipis nih dicuri, nah, atau kain seperti kaos kaki dicuri langsung. Nah, kaos kaki itu berarti masuk enggak itu? Ya, enggak masuk, kecuali kalau nanti dia pakai sepatu lagi, lah itu berarti bisa. Jadi kalau cuma kaos kaki itu tok enggak bisa masuk. Tapi kalau kaos kakinya tebal dari kain levis, bandel misalnya, juru dilapisi karet ya, gimana? Ya
bisa kalau seperti itu. Pokok intinya apa? Jadi bisa menahan menerusnya air ketika dituangkan. Jadi dituangi air, nggak langsung kakinya basah. Terus wa yustaratu aidon taharatuhuma, disyaratkan pula jadi kedua muza itu ya harus suci. Jadi kalau muzanya nggak suci gimana ya, jenazah nggak bisa diusah, jadi harus suci. Nah, kalau pakai sepatu terus habis itu sepatunya kena apa? Telek, kena kotoran, gimana? Ya udah bisa, mosok yang kok apa? Sholat kena kakinya atau sepatunya masih ada kotorannya, itu tidak bisa, nggak sah soalnya itu berarti bawa najis. Jadi ini syaratnya itu kudu suci. Nah kok harus suci gimana? Lah kalau di sana itu kan jarang hewan keliaran di, iya toh, jarang. Lah kalau di sini, yo rawan kalau di sini, ya kan, rawan banyak telek. Lha kowe kadung nganggo muza, nganggo sepatu gayane salah gak dicopot sepatune. Lah wong sepatune kena telek wedhus, kena telek sapi. Ya ora iso, ndak bisa, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus lihatlah, delok situasi, lihat situasi kayak di sini. Nah, kecuali kalau kamu di tempat yang misalnya di tempat yang khusus, yang asrama misalnya, di situ ndak ada hewan, ndak ada apa-apa. Ya, tempat misalnya nggon peceren, nggon apa itu tertutup semua, langsung keluar ke area itu loh, sudah keluar dari area itu. Jadi kan tempatnya kan bersih semuanya, bersih. Kamu pakai sepatu, enggak kamu lepas, praktek musab muza, ya enggak apa-apa harus seperti itu. Tapi sholatnya ya aja mlebu yang jero masjid yang kok ngarep, seneng wong wis sepatuan. Ojo, nek sholatmu ya nang jero wae. Gelar apa? Buat kardio atau rasa anggoti karam betul langsung sholat, terus gayanya kok zaman kuno ngono. Misalnya tentara misalnya kan ya harus seperti itu kan. Kalau tentara misalnya mosok bolak-balik tentara nyepot sepatu wae kan yo kebedil malah gitu, malah kebedil. Jadi ini enek praktek itu di bagaimana saat apa yang ada sendiri-sendiri. Jadi artinya itu dalam ibadah, dalam Islam itu nggak monoton harus begini itu ya, enggak. Ada solusi-solusi. Wah nak gini gimana? Oh berarti boleh begini caranya pakai ini. Oh kalau ini pakai begini. Kau nak ini harus begini. Nah ada sendiri-sendiri. Orang kok kalau tuh harus begini. Ya udah begitu juga. Itu kan awalnya kan ngono. Tapi ketika suatu kasus begini maka dia bisa jadi begini. Inilah keluasannya itu seperti itu, keluasan. Jadi orang semakin paham dengan agama, semakin paham dengan hukum, ya dia akan semakin mudah, enggak enggak melulu harus begini terus, enggak, terus repot ribet sudah berat, masih disuruh harus begini, ya malah keberatan. Jadi ada rukhsah, ada kemurahan-kemurahan yang diberikan. Berapa udah banyak orang ngirim. Ada orang suka.
tidak kembali